sekalian, selamat pagi. Saya Yoko Takahuji. Saat ini saya bekerja sebagai peneliti di Universitas Rikkyo. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan para hadirin untuk berkumpul di sini. Saya sungguh bersyukur bisa berjumpa dengan para hadirin sekalian pada hari ini. Saya sudah 10 tahun meneliti dan bertukar informasi mengenai penanggulangan bencana dan tsunami di Indonesia dan Jepang. Karena saya berpikir adanya kesamaan lawan bencana antara Indonesia dan Jepang. Penelitian yang saya lakukan adalah pendidikan siaga bencana melalui budaya dalam gempa bumi Sumatera dan tsunami Samudra Hindia tahun 2004. Jumlah korban jiwa di Indonesia mencapai lebih dari 170.000 orang. Bagi saya yang pernah tinggal di Indonesia selama 12 tahun, Indonesia merupakan tanah air kedua. Saat mendengar tentang dahsyatnya kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa bumi Sumatera dan tsunami Samudra Hindia, saya merasa sedih dan terpukul. Bayangkan akan kondisi daerah bencana tidak bisa lenyap dari pikiran saya, dan saya merasa hal itu terjadi pada diri saya sendiri. Melalui komunikasi dengan anak-anak dan masyarakat setempat, saya merasa bahwa saya harus berbuat sesuatu demi negeri ini. Pada tahun 2006, saya berkunjung ke Pulau Nias, dan pada tahun 2009 saya mulai melangkahkan kaki ke Aceh, khususnya di Pulau Simelu, dan waktu itu saya mendengar jadi saya ke Simelu dan menjalin hubungan dengan masyarakat setempat, dan ketika itu saya mendengar tentang cerita Semong. Hari ini ceritanya tentang Semong. Pada saat itu pula terpikir di benak saya akan pentingnya pendidikan siaga bencana melalui budaya lokal seperti Semong yang ada di Simelu merupakan salah satu contoh. Semong itu di Simelu Semong yang berarti tsunami. Jadi ini Semong itu bahasa Simelu artinya tsunami. Ini Semong itu merupakan syair baik yang diwariskan secara turun-temurun. Isi Semong adalah sebagai berikut. Bila tanah bergerak-gerak yang berarti gempa bumi terjadi, permukaan laut turun dan air laut surut. Itulah tanda terjadinya tsunami. Segala mengungsi ke tempat tinggi. Pengalaman tsunami yang terjadi pada tahun 1907 tersebut dijadikan syair partai, lagu Nina Bobo dan sebagainya, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Berkat itulah warga mengetahui cara menyelamatkan diri. Lagu itu terus diwariskan selama 100 tahun tanpa dianggap usang. Terus saya kira tradisi seperti legenda atau cerita rakyat semacam ini akan bermanfaat dalam pendidikan siaga bencana di seluruh dunia. Jadi kali ini kami membuatkan Kamishibai cerita tentang Semong. Kamishibai itu adalah salah satu budaya Jepang yang menceritakan sebuah cerita dengan menggunakan media gambar, ya. Nah, terus pertunjukan Kamishibai atau cerita bergambar lahir di Jepang pada era divisi besar dunia pada tahun 1930-an. Kamishibai adalah pertunjukan cerita khas Jepang yang tidak ditemui di negara lain. Tentu saja selain wayang yang ada di Indonesia. Jadi hari ini kita lihat Kamishibai, ya. Yang menarik dari Kamishibai ada instruksi antara pendongeng dan penonton. Pendongeng bisa mengubah gaya bicara atau skenario cerita sambil melihat reaksi penonton, ya. Ceritanya ada dua. Cerita yang pertama ini berjudul Nama Saya Semong.
Dan cerita yang satu lagi berjudul Legenda Nandong Semong. Kamishiba ini sebenarnya saya rangkumkan dari hasil wawancara dengan penduduk yang tinggal di Pulau Simelu. Jadi dua-duanya kisah nyata. Yang menerjemahkan adalah Dina Fauzia ya. Di Jepang juga. Terus ini gambar nama saya Semong digambar oleh Maria Kristiniasan. Maria Kristiniasan kawan kami yang kini tinggal di Inggris. Selanjutnya untuk legenda Nandong Semong yang satu lagi nanti cerita yang satu lagi itu gambarnya digambar oleh Fenty Agretasan yang tinggal di Jakarta. Ya. Jadi mari kita mulai ya langsung ya. Jadi nama saya Semong dibacakan oleh Ibu Rina. Silakan Ibu Rina. Begitu. Selamat menikmati ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk dua sensei ini. Ibu akan berusaha katanya tadi boleh dengan gaya